Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming. Saya percaya bahwa setiap kita sehat dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa menjaga kita sampai saat ini. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Lebih lagi kita bawa hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan. Lebih lagi kita bawa hati yang mengasihi, hati yang haus akan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau pelayanan kami pada kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berengkau yang memimpin pada kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Oh terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Apapun keadaan saat ini Tuhan, mungkin di luar sana Tuhan, dunia tidak sedang baik-baik Tuhan. Keadaan sekitar kami tidak baik-baik Tuhan. Banyak virus Tuhan. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya, kami punya Tuhan yang bekerja. Karena kami percaya dalam setiap musim hidup kami ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau pengharapan kami Tuhan, bahwa Yesus kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap memandang Yesus dalam hidup kami. Karena kami tahu satu-satunya penolong dalam hidup kami adalah Yesus. Terima kasih Tuhan.
keadaan saat ini Tuhan. Keadaan di luar sana boleh jahat, boleh tidak baik-baik Tuhan. Tapi kami mau terus tunduk di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Ia nama syagara nama sen, Ia nama syagara nama so. Kami sembah, kami sembah Yesus. Mazmur 91. Orang-orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, halaku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempaknya Ia akan menudungi
Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus Beri datang tepuk kembali. tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Kita siapkan hati kita. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik.
kami rasakan sukacita, kami rasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan melalui Roh-Mu di dalam hati kami. Kami rasakan kehadiran-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Kami menerima kuasa, kami menerima kekuatan, kami menerima kesanggupan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semua yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Saudara, tadi lagu pertama itu ada dikatakan musim ya, bahwa Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Jadi Tuhan itu, saudara percaya, tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dia selalu akan menuntun dan menjaga ya, Tuhan itu menuntun dan menjaga. Di setiap musim Tuhan itu menyertai. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Jadi kesetiaan Tuhan itu nyata di hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, saudara ada di mana? Ada di musim apa? Ya, kalau di Indonesia ada berapa musim? 2. Musim panas dan musim kemarau dan musim hujan. Kalau di luar negeri ada berapa? 4. Apa aja? Musim semi, musim gugur, salju, panas. Ya, ada juga panas ya. Nah, saudara, kalau di dalam kekristenan itu ada berapa musim? Mungkin ada 10 atau 5. Ada yang tahu ada berapa musimnya? Kalau di Indonesia ada 2, di luar negeri ada 4. Kalau di musim orang percaya ada berapa? Kalau Yusuf waktu dia diuji di Mesir, dia dijual di Mesir menjadi budak, itu ada berapa musim hidupnya? Ada musim ujian. Setelah diuji, Yusuf mengalami kebebasan atau kemerdekaan. Dia memerintah di Mesir. Ujian itu dari Tuhan, tapi cobaan itu dari iblis. Nah, Yesus pun waktu dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia rasa ada lapar karena dia manusia 100%. Ya, dia lapar, baru Roh Kudus, Roh Allah itu membawa dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi Yesus mengizinkan kita diuji, yaitu dengan cara dicobai oleh iblis. Kita harus tahu bahwa pencobaan iblis itu diizinkan Tuhan, itulah ujian daripada Tuhan. Pencobaan itu enak gak saudara? Gak enak. Yusuf pun sangat menderita. Dia dicobain, dijual jadi budak, dia ada dalam posisi yang paling bawah, difitnah, dipenjarakan, dilupakan. Jadi musim itu ada waktunya saudara. Kalau Yusuf itu dia bebas sekitar 13 tahun. Jadi ada musim masing-masing kita, ada waktunya. Kalau Abraham menerima janji Tuhan setelah dia minta seorang anak, itu berapa tahun? 75 kalau nggak salah ya, Dia terima umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, dia terima Ishak. Kalau ujian itu boleh nggak dibantu? Saudara, jadi kita masing-masing punya waktu. Ya,
kalau saya lebih daripada masa daripada Abraham diuji. Ya, Abraham 25 tahun, saya lebih. Yusuf 13 tahun lebih cepat. Gak tahu saudara mungkin ada yang lebih cepat atau lebih lama. Tapi semua masing-masing ada waktunya. Nah, ada yang tahu kepompong itu, ulat itu, waktu dia ada di kepompong, ulat yang ada di kepompong itu jadi kupu-kupu, itu berapa lama? Ya, jadi masing-masing ada waktunya. Saya juga belum tahu, karena saya belum mencari tahu ya. Nanti saya mau cari tahu. Kepompong itu berapa hari atau berapa bulan dia ada di, ulat itu ada di kepompong dan menjadi kupu-kupu. Nah saudara, ujian itu sebenarnya gak boleh dibantu. Ujian yang Tuhan izinkan itu tidak ada seorang pribadi pun yang boleh membantu. Karena waktu dia dibantu maka dia akan jadi pribadi yang lemah. Ya, kupu-kupu kalau saudara lihat, ulat yang di kepompong itu waktu dia diuji ada dalam kepompong itu dia meronta ya, supaya bisa keluar dari kepompong. Waktu itu saudara lihat kesian. Ada belas kasihan, baru saudara ambil gunting, saudara potong kepompong itu. Dia keluar jadi apa saudara? Jadi kupu-kupu. Tapi jadi kupu-kupu yang lemah, gak bisa terbang. Dan akhirnya kupu-kupu itu akan mati. Seiring waktu lemah, semakin lemah, dan dia akan mati. Jadi ujian itu tidak boleh dibantu. Kalau saudara mau kuat, tetap andalkan Tuhan. Amin. Ya, tadi lagunya yang kita andalkan adalah satu-satunya yang kuandalkan. Siapa yang kita andalkan satu-satunya? Tuhan Yesus. Ya. Yesus yang berikan adalah Bapa. Jadi Bapa itu adalah Alkitab lagu tadi dikatakan adalah sumber kekuatan. Saudara mau kuat, saudara harus datang kepada Bapa. Ya, saya berulang-ulang jelaskan Bapa itu baik. Mungkin Bapa di dunia ini ada yang jahat. Mungkin Bapa kita Bapa yang jahat. Benci sama mama, marahin mama kita, pukul-pukul mama kita. Mungkin Bapa yang di dunia ini ada yang Bapa yang mungkin ada yang Bapa yang jahat, menyiksa kita sebagai anak. Tujuannya untuk mendidik kita, ada yang di pohon, diikat, dipukuli, ya, disiksa. Mungkin Bapa di dunia ada Bapa yang jahat, tapi Bapa yang di sorga saya katakan itu adalah Bapa yang baik. Ya, saudara harus ketemukan Bapa di sorga itu adalah Bapa yang baik. Bapa di sorga itu adalah sumber segalanya. Dia adalah sumber kekuatan. Kalau engkau melekat di dalam Dia melalui Yesus, ya, harus melalui Yesus. Kalau saudara mau dekat kepada Bapa di sorga harus melalui Yesus, ya. Karena kita manusia yang berdosa. Karena dosa yang kita lakukan, kita nggak bisa bersatu dengan Bapa. Tapi waktu kita bersatu dengan Bapa, ya, waktu kita bersatu dengan Yesus, maka kita bisa bersatu dengan Bapa. Ya, saudara harus tahu polanya. Ya. Nah, jadi kita harus melalui Yesus. Tanpa Yesus kita nggak bisa kepada Bapa. Jadi kita harus melalui Yesus. Waktu kita ada di dalam Yesus, maka kita menerima apa yang Bapa siapkan, yaitu sumber kekuatan, sumber pengharapan. Ya, kalau saudara berharap, jangan berharap kepada manusia, kepada dunia ini, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Amin. Dia adalah sumber kedamaian yang memberikan damai. Orang percaya harus mencapai yang namanya kedamaian. Ya. Waktu dia di dunia ini dia harus mengalami damai sejahtera. Walaupun hiruk pikuk dunia ini yang sangat menakutkan hari-hari ini, saudara, banyak orang berguguran, banyak yang meninggal. Tapi kita sebagai orang percaya harus mengalami damai sejahtera. Jangan juga ikut takut-takut, jangan ikut juga takut
dengan orang lain, ya, ikut merasa ketakutan. Tapi kita harus mengalami yang namanya kedamaian. Nah, bagaimana bisa mengalami sumber semuanya, sumber kelimpahan, sumber berkat, dan saya singkat aja, Bapa di sorga itu adalah sumber segalanya yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Untuk kita mau menerima ini semua, maka kita harus datang kepada Yesus. Satu-satunya Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa. Karena dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui dia. Bagi orang percaya, saya mau sampaikan bahwa Yesuslah satu-satunya yang akan membawa saudara kepada Bapa. Gak ada pribadi yang lain. Dan Yesuslah korban yang sempurna. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tujuan iblis adalah memisahkan manusia daripada Tuhan supaya melanggar perintah Allah dan manusia terputus hubungannya dengan Allah. Tapi Bapa nggak mau terpisah dari ciptaannya. Maka dari itu dia korbankan dia korbankan binatang yang tanpa cacat celah. Karena waktu itu manusia jatuh dalam dosa, ada rasa takut. Waktu Bapa itu datang, dia lari, saudara. Dia sembunyi. Waktu dia belum jatuh dalam dosa, manusia itu nggak tahu dia telanjang. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tahu dia itu telanjang, sehingga dia takut. Tetapi Bapa di sorga tidak mau terpisah dari ciptaannya. Dia korbankan satu binatang. Yaitu pertama kali pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan untuk mengorbankan binatang yang tanpa celah. Dan dia buat cawat untuk menutupin, ya, di mana manusia itu rasa malu. Dia korbankan binatang, berarti korbankan darah. Dan darah itu tercurah di muka bumi ini, dan dibuatlah cawat dan manusia memakainya. Sehingga Tuhan tidak melihat dosa manusia, tapi yang dia lihat adalah darah yang menutupi dosa manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel sampai sekarang. Setiap tahun dia bawa korban. Dan itu juga yang dilakukan oleh saudara sepupu kita setiap tahun. Setelah Tuhan mengorbankan binatang, maka bangsa Israel itu membawa korban setiap tahun pada hari Paskah. Itu dia bawa binatang satu korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu korban itu diterima oleh Tuhan, maka bangsa Israel akan diampuni, diberkati, dan mereka bersuka cita. Tandanya adalah imamnya tidak mengalami kematian, ya. Jadi mereka bersuka cita. Nah, saudara, itu korban binatang yang dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahun. Tetapi untuk zaman sekarang, itu kita sudah mengalami zaman di mana korban bukan korban binatang lagi, tetapi Yesus yang menjadi korban. Dan Yesus sudah mati buat kita. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia mati, dia korbankan nyawanya, dan Bapa berikan Yesus buat kita. Dan melalui Yesus, maka hubungan kita tadinya yang terputus karena dosa itu terhubung kembali. Nah, saudara, waktu korban diberikan di Taman Eden, itu bangsa Israel berikutnya yang membawa korban untuk bertemu dengan Bapa. Begitu juga kita. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, maka untuk kita datang kepada Bapa, maka kita harus bawa korban, yaitu Yesus, untuk bertemu dengan Bapa.
Saudara mau ketemu dengan Bapa, ya, saudara harus bawa korban Yesus, yaitu kematian Yesus. Yang sering saya katakan bahwa kematian Yesus itu lebih sempurna daripada kematian daripada binatang yang dikorbankan. Dan Yesus sudah dikorbankan, kita nggak perlu lagi korbankan binatang. Ya, maka dari itu orang Kristen tidak ada lagi mengorbankan kerbau, domba, sapi, itu nggak ada lagi. Karena Yesus sudah mati buat kita. Dan pengorbanan Yesus itu lebih sempurna daripada korban binatang. Korban binatang itu cuma darahnya, itu cuma bisa menutup dosa manusia, nggak bisa menghapus. Tetapi darah Yesus itu bisa menghapus dosa kita. Kalau saudara datang kepada Bapa untuk menerima yang tadi semua, sumber pengharapan, sumber kedamaian, ya, sumber kekuatan, maka saudara harus membawa korban Yesus. Ya. Korban Yesus itu apa aja saudara? Ada darah, ya. Darah Yesus yang dikorbankan. Nah, darah Yesus ini berguna untuk menyucikan. Saudara nanti cari ayatnya, ada semua. Darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Darah Yesus itu menguduskan, darah Yesus itu menguduskan dosa kita. Darah Yesus itu menguduskan kita. Darah Yesus itu menyucikan kita. Kalau saudara mau suci atau kudus, ya, saudara jangan pakai kekuatan saudara untuk hidup kudus, gak bisa saudara. Tetapi waktu saudara meminta darah Yesus menyucikan saudara, otomatis saudara waktu itu saudara suci. Tapi Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana manusia supaya tidak berbuat dosa? Maka dia harus minta kemampuan daripada Roh Kudus untuk memampukan dia untuk hidup kudus. Artinya tidak melanggar lagi perintah Allah. Yang menyucikan kita itu adalah darah Yesus, bukan perbuatan kita. Ya, kita udah berpuasa misalnya 40 hari 40 malam gak makan gak minum, kita katakan kita itu kudus. Enggak saudara, bukan karena perbuatan kita kudus, bukan karena perbuatan kita itu suci, kita itu benar, tetapi karena darah Yesus. Dan hari ini Yesus mau sampaikan kepada kita bahwa darahnya itu sangat berguna. Saudara harus pakai, saudara harus bawa darah Yesus itu untuk menghadap Bapa di sorga, supaya sumber segalanya yang Dia siapkan itu saudara bisa terima. Saudara bawa darahnya, seperti bangsa Israel membawa korban setiap tahun itu ke bait Allah untuk bertemu dengan Pencipta, supaya diterima korbannya. Seperti korban Habel sama Kain, siapa yang diterima? Korban Kain atau korban Habel? Korban Habel, karena dia mengorbankan domba yang tak bercacat celah. Dan Kain iri saudara. Kain adalah seorang petani. Dia mengorbankan hasil taninya. Habel adalah seorang peternak, dia mengorbankan ternak. Yang diterima Habel, korban Habel. Dan Kain iri, dan akhirnya Habel dibunuh. Nah saudara, kalau saudara bawa korban Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan di atas kain salib, Dia mati, saudara bawa darahnya, saudara bawa korban Yesus, saudara akan diterima. Waktu saudara diterima, maka saudara akan terima sumber segalanya yang Bapa siapkan buat kita. Kesia bisa bantu nyanyi ini? Nanti kita ini lagi.
sumber. Ya, kalau saudara mau menerima kesembuhan, saudara juga harus datang kepada Bapa melalui Yesus. Yesus yang akan bawa, maka sumber penyembuh, sumber berkat itu kita akan terima. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya. Saudara, kalau saudara nggak bisa dekat dengan Bapa di sorga, hari-hari ini saudara akan terasa berat. Saudara nggak bisa menjalani hidup ini. Dan diramalkan, dan saya katakan bukan diramalkan, memang harus terjadi, saudara, bahwa WHO ada varian baru lagi, saudara. Tapi kita nggak usah takut. Waktu kau bersatu dengan Bapa yang di sorga, tentu melalui Yesus. Ya. Alkitab katakan, tadi dia katakan bahwa sumber kekuatan. Jadi dia akan memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi segala apapun yang terjadi di dunia ini dengan kekuatan Tuhan. Maka engkau akan keluar menjadi pemenang. Dia adalah sumber pengharapan. Gak ada lagi saudara yang kita bisa harapkan di dunia ini. Masing-masing kita sebagai orang percaya, sesama manusia, berharap kepada Bapa yang di sorga. Dia adalah sumber pengharapan. Pengharapan kita hanya di dalam Dia, gak ada yang lain. Dan juga Dia adalah sumber kedamaian. Ya. Sumber kedamaian itu salah satunya adalah gak ada lagi rasa takut dalam hidup kita, gak ada lagi rasa khawatir dalam hidup kita. Maka kedamaian itu mengalir. Saudara masih takut, khawatir, ya, banyak orang hari-hari ini takut karena waktu dia banyak cerita, waktu dia ada di rumah sakit, di samping kiri kanannya banyak yang berguguran, banyak yang meninggal, saudara, sehingga dia takut. Nah saudara, kita harus datang kepada Bapa, sumber perlindungan, sumber berkat, dan waktu kita menyatu dengan Dia, maka kita akan dilindungi. Amin saudara. Saudara akan diberkati. Saya akan lakukan perbandingan saudara. Waktu seorang wanita pendarahan, itu kan dikatakan dia adalah seorang yang belum mengenal Tuhan. Waktu itu dia mengalami 12 tahun pendarahan, tidak sembuh-sembuh. Ya. Pada mulanya dia adalah orang yang punya uang, berduit, tapi karena berobat ke berbagai tabib dan habis uangnya semuanya. Dan Alkitab katakan keadaannya tidak semakin baik, tetapi semakin parah, saudara. Tapi akhirnya dia mendengar berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan, bisa mengubah air menjadi anggur, yang kusta tahir. Yesus bisa melakukan mujizat. Dan akhirnya
timbul iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Akhirnya saudara, dia tidak ada dalam kelemahannya. 12 tahun pendarahan itu kondisi badannya saudara bisa bayangkan. Ya, kita nggak tulis bagaimana dia kurus atau kelihatan kulit membungkus tulang, enggak. Tapi kita bisa bayangkan 12 tahun pendarahan itu sangat menderita. Tapi dia punya iman setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia melangkah dan dia pergi kepada Tuhan Yesus. Waktu itu banyak orang-orang menggerumuni Yesus karena orang-orang datang kepada Yesus memerlukan mujizat. Dan akhirnya saudara, dia masuk dalam kerumunan orang-orang itu dan dia punya iman, asal ku jamah saja jubah-jubahnya aku akan sembuh. Dan dia ketemu jubah-jubah Yesus. Dan akhirnya wanita pendarahan ini pendarahannya stop dan dia mengalami mujizat. Nah saudara, setelah dia mengalami mujizat, kita nggak boleh stop di situ saja, tetapi kita harus terus naik mencari kehendak Tuhan itu sampai di mana. Saudara, hari-hari ini kalau saudara udah mengalami mujizat Tuhan, jangan sampai mujizat di situ aja, tapi cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Wanita ini boleh sembuh dengan iman aja. Dan Yesus di luar posisinya. Yesus di luar. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan dia punya iman yang luar biasa, bisa menarik kuasa Tuhan untuk keluar, untuk dia terima, dan dia mengalami kesembuhan di mana pendarahan itu stop. Tetapi jangan sampai di situ saja iman saudara, tetapi saudara harus terus meningkat imannya. Sampai saudara menemukan pengorbanan Yesus itu begitu penting, sehingga saudara bisa bersekutu dalam penderitaan Yesus yang sering saya ajarkan saudara, menderita dalam penderitaan Yesus, sehingga Yesus ada di dalam saudara. Waktu Yesus ada di dalam saudara, maka saudara akan bisa menerima semuanya sumber yang Bapa siapkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Itu yang penting saudara. Saudara jangan mencapai Yerusalem di dunia ini saja. Ya. Perjanjian lama, Yosua memimpin bangsa Israel untuk menerima tanah perjanjian. Di mana saudara? Di Yerusalem. Tetapi perjanjian baru, Yesus mengajarkan kita untuk mencapai bukan saja Yerusalem di dunia ini, tapi juga Yerusalem baru. Untuk mencapai Yerusalem baru, saudara harus Yesus ada di dalam kita. Kalau untuk mencapai Yerusalem di dunia ini, Yerusalem di dunia ini, kalau saudara punya uang $2.500 aja saudara, $3.000, saudara bisa ke Yerusalem yang di Israel sana. Itu yang didapat oleh Yosua dengan bangsa Israel dengan berperang. Itu dia capai ya Yerusalem di dunia ini. Tetapi bukan Yerusalem di dunia ini aja kita dapatkan, tetapi Yerusalem baru yang kita harus capai. Yerusalem baru bisa dicapai apabila syaratnya yang harus saudara tahu adalah Yesus harus ada di dalam saudara. Gak bisa kalau Yesus di luar saudara, gak bisa akan mencapai Yerusalem baru. Tapi Yesus harus ada di dalam. Untuk mencapai Yerusalem di dunia ini saudara, gak perlu Yesus di dalam kita, di luar aja. Seperti wanita tadi, saudara percaya aja. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, saudara akan mengalami mujizat.
Aku percaya bahwa Yesus bisa memberkati aku. Ya. Seperti ada khotbah, ya, Pak Surya katakan, aku bersyukur bahwa aku punya Yesus yang bisa melindungi aku. Kalau saudara punya iman bahwa Tuhan bisa melindungi saudara, gak perlu Yesus di dalam, tapi di luar. Yesus bisa melindungi saudara. Saudara tangkap perbedaannya? Kalau saudara mau mencapai Yerusalem baru, maksudnya diselamatkan, saudara harus ada Yesus di dalam kita. Bagaimana Yesus harus ada di dalam kita? Itu yang saya ajarkan tadi. Kita harus bisa bersekutu dalam penderitaan Kristus. Pertanyaannya, saudara sudah bersekutu nggak dalam penderitaan Kristus? Penderitaan Yesus itu apa? Dia mati di atas kayu salib. Saudara harus bisa membayangkan, bersatu. Dan ini saya lakukan setiap hari, saudara. Saya membayangkan. Dari situ saya mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Di situ saya akan menerima sumber yang Bapa siapkan segalanya. Sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber berkat yang berkelimpahan. Itu akan kita terima waktu kita bisa bersatu dalam penderitaan Kristus. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga aku mengenal Dia dalam kematiannya, dalam penderitaan Yesus. Saudara udah ada sebagian sudah belajar. Apakah saudara udah lakukan atau belum? Harus lakukan, saudara, karena ini penting buat kita bisa menerima apa yang Bapa sumber segalanya siapkan buat kita. Kalau enggak, kita enggak akan kuat. Masa-masa sekarang aja banyak orang tidak kuat. Dan ingat, kehidupan manusia ada fase, ada situasi yang kita akan hadapi nanti, ya, bukan Bapak mengutuk, ya. Tapi kita lihat keadaan sekarang, kita sehat sekarang. Manusia yang sehat itu ada fase nanti, ada fase di mana dia kena penyakit, saudara. Tapi saya percaya kalau kita ada di dalam Yesus, kita nggak akan kena penyakit. Amin, saudara. Gak ada amin, saudara. Kenapa saya katakan saudara nggak kena penyakit? Karena di dalam kematian Yesus itu ada janji Tuhan. Ada tertulis bahwa Yesus mati untuk menanggung dan memikul segala penyakit kita. Saya ulangi, saudara. Misalnya Sancen lagi mikul sawit nih, 25 kilo. Berat gak Sancen 25 kilo? Enggak, ya. Bapak tambah 100 kilo dah. Dia ngangkat dengan susah payah, saudara. Dia menanggung sawit 100 kilo itu dengan susah payah, dia harus berjalan. Tetapi Bapak datang kepada Sancen, biar Bapak pikul sawitnya, biar Bapak tanggung sawitnya. Bapak ambil sawit itu di punggungnya Sancen, Bapak pikul sawit itu 100 kilo. Pertanyaannya, Sancen mengalami apa? Masih ada beban 100 kilo sawit itu dalam punggungnya? Gak ada lagi, karena sudah diambil alih, dipikul dan ditanggung oleh Bapa. Begitu juga kita. Kalau kita percaya bahwa kematian Yesus itu memikul segala
menanggung segala penyakit kita, memikul penyakit kita. Berarti penyakit yang ada di tubuh kita itu diambil Yesus dan dipikul oleh Yesus. Berarti pertanyaannya, nggak ada lagi penyakit kita. Kalau penyakit kita nggak ada, berarti kita sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kenapa orang itu bisa mengalami mujizat? Karena ada firman dan Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka dari itu saya katakan firman dan Roh Kudus itu penting yang harus dimiliki orang percaya. Amin, saudara. Kalau saudara nggak punya firman, saudara nggak bisa deklarasikan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sehingga Bapa yang menyediakan sumber segalanya, itu saudara nggak bisa terima. Tapi kalau saudara ada firman, ada tertulis bahwa Yesus mati untuk menanggung kesengsaraan saya. Dan saya katakan hari ini, kesengsaraan tidak ada lagi dalam hidup saya. Artinya kita dikeluarkan dari pencobaan. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Yesus suruh berdoa, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk lepas dari pencobaan dan segala kejahatan yang iblis lakukan, itu ada di dalam Yesus, saudara. Maka dari itu saya katakan hari ini, saudara harus selami bersekutu dalam penderitaan Kristus. Itu penting sekali. Jangan saudara nanti menyesal. Orang menyesal itu biasa belakangan, saudara. Sudah lewat 50 tahun, ya, sudah ada di ruang ICU, baru Tuhan aku bertobat. Ya, kalau dapat anugerah, kalau enggak langsung meninggal, gimana, saudara? Kenapa Bapak sering ngomong meninggal? Karena manusia akan menghadapi itu semua. Kalau Bapak nggak sampaikan itu, saudara, nanti Bapak yang disalahkan oleh Tuhan. Karena ada fase-fase manusia. Dulunya sehat, tiba-tiba drop, sakit, masuk ruang ICU, meninggal. Mungkin ada yang kena COVID kalau hari-hari ini. Saudara perlu Yesus untuk bisa menerima Bapa yang siapkan sumber segalanya. Kekuatan, apalagi tadi? Sumber kekuatan, pengharapan, kedamaian, Bapak tambahin ya, berkat, perlindungan, sukacita, berkat segalanya yang Bapa siapkan. Itu saudara bisa terima melalui Yesus. Apabila engkau membawa korban Yesus, dan Bapa sudah berikan Yesus menjadi korban buat kita. Bapa sudah siapkan korban di Taman Eden untuk Adam dan Hawa, dan bangsa Israel harus membawa setiap tahun korban kepada Bapa. Dan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, dan Bapa sudah berikan korban Yesus buat kita yang lebih sempurna dari korban di Taman Eden. Yang harus kita lakukan orang percaya adalah bawa korban itu. Waktu engkau masuk hadirat Tuhan, waktu engkau memuji Tuhan, engkau bawa korban itu. Darah Yesus kau bawa, kematian Yesus engkau bawa, firman yang kau ketahui ada tertulis, saudara ucapin, deklarasikan. Waktu Roh Kudus mengurapi engkau menerima janji yang Tuhan janjikan melalui firman yang kau deklarasikan, melalui Roh Kudus yang mengurapi engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Orang yang menerima janji Tuhan adalah orang yang kuat. Amin, saudara.
sebagai ujian. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia memberikan kekuatan buat saudara untuk melewati masa-masa ujian ini. Seperti seekor kepompong yang terus ada di dalam kepompong yang berjuang dalam ujian. Waktu ulat yang ada dalam kepompong terus meronta-ronta dan akhirnya dia boleh keluar dari kepompong, menang dari ujian. Otot-ototnya kuat dan sayapnya kuat, dan akhirnya dia keluar dan dia bisa terbang, dan dia menjadi kupu-kupu yang kuat, kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang kuat, dan boleh terbang kemanapun dia pergi. Dan makanannya bukan daun lagi, tapi adalah madu bunga, saudara. Begitu juga kita, waktu kita terus ada di dalam Yesus, kita bawa korban Yesus untuk menerima apa yang Bapa siapkan, sumber segalanya. Itulah menjadi kekuatan kita, dan kita akan menjadi pribadi orang percaya yang kuat seperti Yesus, dan kita akan hidup seperti Yesus hidup. Kita akan berbuah seperti Yesus berbuah, dan kita akan melayani seperti Yesus melayani, dan kita akan bisa terbang bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya, seperti burung Raja Wali yang terus ada dalam badai, menantang badai, dan dia menjadi pemenang. Lebih dari pemenang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Dan pada hari ini kami mengerti Tuhan firman bahwa kami harus membawa korban Yesus untuk menerima apa yang Bapa siapkan, sumber segalanya. Kami akan bawa darah Yesus, kematian Yesus, pengorbanan Yesus, pengorbanan yang tidak ada dosa dan tidak ada cacat celah. Kami bawa ke dalam hadirat Tuhan, dan kami akan menerima apa yang Bapa siapkan, sumber segalanya, dan kami akan menerimanya di dalam nama Yesus. Mari saudara angkat tanganmu, terima pengurapan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun ke atas kamu. Kirapata sakara warawala. Kami rasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Kehadiran-Mu Tuhan melalui Roh-Mu yang mengurapi kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus, pengurapan itu turun. Pengurapan itu turun. Kami menerima kuasa Allah yang maha tinggi menaungi kami. Hadirat-Mu memenuhi kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus.
dan IG kita GBI The Hotel Rayon 18 Samarinda. Dan seperti biasa di hari Minggu kita ada ibadah jam 10 pagi. Dan kita juga melangsungkan live streaming di Facebook dan di IG. Kami mengharapkan setiap kita semakin terus mencari Tuhan, amin. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap ikuti protokol yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Kita percaya, kita nggak perlu takut karena seperti firman Tuhan tadi, kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Satu-satunya yang ada satu-satunya yang berjalan tanpa Tuhan, kami tidak punya kekuatan Tuhan untuk berdiri Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan kami ketika kami mengandalkan Yesus dalam hidup kami. Kekuatan kami ketika kami terus berseru kepada Yesus. Sebab Engkau berfirman Tuhan, Engkau perisai dalam hidup kami, Engkau penolong kota benteng kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami. Biar kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Biar kami terus bawa Yesus dalam hidup kami. Bawa kami terus bersama dengan Engkau Tuhan, memahami setiap firman-Mu. Biar Tuhan yang memberi kami pengertian tentang setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu. Terus mengandalkan Yesus dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini Tuhan.
Karena Tuhan yang memegang tangannya, Tuhan yang memegang gembala kami dengan kanan-Mu yang luar biasa, yang membawa kemenangan. Engkau yang menyertai setiap langkah kakinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau menyertai gembala kami Tuhan. Engkau memegang gembala kami dengan tangan kanan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan menguatkan setiap kami yang mendengar. Bahkan Tuhan, dimanapun gembala kami akan menyampaikan firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa dibenangkan untuk kemenangan-Mu Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu. Kemanapun hamba-Mu melangkah, Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun dengan luar biasa. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang perisai dalam hidup gembala kami Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, dimanapun Ibu Gembala kami berada Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala kami Bapa, menjadi penolong dalam keluarganya, menjadi penolong bagi gembala kami Tuhan. Kami percaya Ibu Gembala kami menjadi Ibu Gembala yang luar biasa Tuhan pakai, yang mengayom setiap kami di tempat ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu. Berkati anak-anaknya Tuhan, setiap usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, berkati dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi wakil gembala kami Bapak Suryanata dan Bang Paulus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, anak istri mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan mereka, bahkan rencana Tuhan indah dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan wakil gembala dan gembala kami di tempat ini Tuhan. Satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Ini bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tutup mata atas bangsa kami saat ini. Tuhan tidak diam atas bangsa kami saat ini, tapi Tuhan bekerja atas bangsa kami. Tuhan bekerja atas Indonesia. Tuhan bekerja atas Indonesia. Kami percaya Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami dari pulau ke pulau. Ada pergerakan yang luar biasa Tuhan. Kami akan mendengar seruhan-seruhan memanggil Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan dicurahkan bagi bangsa kami Indonesia, akan mengalir pertobatan. Orang-orang yang terhilang akan kembali mencari Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap yang sakit saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan setiap roh kematian, roh maut di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada roh kesembuhan, roh pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sumber segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai ke bawahnya Tuhan. Engkau memimpin pemerintahan kami yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan bergerak atas pemerintahan kami Tuhan. Pemerintahan kami ada Yesus di dalamnya. Kami percaya Tuhan, setiap keputusan yang dikeluarkan, semuanya ada takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pulihkan bangsa kami, pemerintahan kami Tuhan. Oh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tenggarong, semua yang ada di Kalimantan Timur Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Selamatkan Tuhan, selamatkan setiap jiwa-jiwa. Kami minta setiap jiwa-jiwa itu Tuhan untuk datang kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kami juga berdoa bagi kota kami, kota Samarinda. Kami percaya Tuhan, setiap udara yang kami hirup sehat Tuhan. Air yang kami minum semuanya sehat. Tanah yang kami injak Tuhan semuanya sehat di dalam Yesus. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, tembok perlindungan
percaya Tuhan bahwa Engkau yang memakai mereka dengan luar biasa, bahkan rencana indah-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Setiap firman yang mereka sampaikan Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan, dan bahkan Tuhan yang meneguhkan setiap mereka, menguatkan setiap mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, persatukan biar gereja-gereja semakin berdiri kokoh Tuhan, memuji menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Satukan setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan, biar saling bergandengan tangan memuji menyembah Engkau. Oh, di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, yang ada di tempat ini. Engkau memberkati jemaat GBI Rawa Irayan 18 Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini, bagi yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat yang ada di GBI Irayan 18 semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, dari anak-anak Tuhan sampai orang tua Tuhan, kami percaya dalam perlindungan Tuhan. Kami patahkan, kami tolong, kami hancurkan virus-virus Tuhan, tidak akan dapat menyentuh tubuh kami, karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjadi perisai bahkan tembok perlindungan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang melayani Engkau Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, biar kami melayani Yesus, karena kami mengasihi, mencintai Yesus dalam hidup kami. Tuhan taruh hati Yesus dalam hidup kami, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Satukan kami Tuhan, agar kami terus berkobar-kobar dan kami punya semangat yang luar biasa Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami nyatakan Yesus berkuasa atas hidup kami. Yesus berkuasa atas gereja ini, kota Samarinda, bangsa kami, dan Yesus berkuasa atas seluruh dunia. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami akan sampai di rumah kami tidak kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk